memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, diri kita, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan, menaikkan korban syukur kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kekuatan, kesanggupan, dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya semuanya hanya karena belas kasih-Mu, semuanya hanya karena kasih anugerah-Mu atas setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, sehingga kami boleh melihat satu dengan yang lain di tempat ini. Juga untuk keluarga GKMI yang lain yang ada di rumah, Engkau pun mencurahkan berkat-Mu. Kiranya Engkau merahmati ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menggambarkan keindahan Tuhan, sungguh luas ya, kasih-Nya, penyertaannya, pemeliharaannya, belum hikmat-Nya. Kadang susah untuk diselami. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian bahwa kita kagum, kita hormat akan Dia. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela,
Engkau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Ibadah pagi ini diawali di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu, turunlah anugerah, rahmat, berkat pada pagi hari ini kepada kita semua. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini nat pembimbing kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan dilayani oleh hambanya Bapak Sebola. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Pak Danu. Bapak Ibu, kita ini garam dan terang dunia, betul ya? Garam dan terang seharusnya memberikan rasa, memberikan dampak untuk sekelilingnya. Hari ini kita mau menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa hari ini kita diutus untuk berdiri teguh. Dimanapun kita ditempatkan, kita adalah laskar-laskarnya kerajaan Allah. Berdiri teguh di mana kita telah ditentukan.
selama perjalanan hidup kita, mengikut Kristus ternyata bukan tanpa resiko ya. Awan gelap, badai, seringkali tidak bisa kita hindari. Tapi kita hari ini mau nyanyikan satu pujian untuk kita mendukung doa-doa syafaat. Hari ini kita percaya bahwa apapun yang terjadi, gelombang, badai hidup, Allah kita adalah Allah yang setia. Tidak sekalipun kita ditinggalkan. Walau 10.000 rebah, walau 1.000 rebah, di kanan, di kiri, Allah tetap ada. Kita persiapkan hati kita, kita mendengarkan doa-doa kita, kita pujikan-pujian. Tiada pernah aku ragu Tuhan tentang kasih setia. Setiap waktu, setiap saat, Engkau tidak pernah meninggalkan. Tiada pernah ku ragukan
benar Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun badai bergelora Tuhan. Engkaulah Tuhan yang tetap baik, tetap setia untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kalau pada hari ini kami masih ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Terima kasih untuk setiap kami yang saat ini sudah boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan menguatkan, memampukan kami semua. Kami boleh datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan untuk boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan Engkau lebih tahu apa yang kami rasakan saat ini Tuhan Yesus. Mungkin kami datang dengan beban, dengan segala macam persoalan hidup. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu berseru-seru Tuhan, Engkau pasti menolong kami dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak selalu terfokus dengan permasalahan kami, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sekalipun tidak ada dasar kami untuk berharap ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidaklah mengecewakan. Dan saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul. Kau urapi, Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh membawa jemaat-Mu lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Dan saat ini Ibu Gembala kami, Ibu Handita dan juga putri mereka Anya yang sedang dalam pemulihan kesehatan, biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, apapun yang mereka konsumsi supaya mereka juga bisa cepat pulih ya Tuhan. Baik untuk Ibu Intan juga Tuhan, Engkau terus memulihkan keadaannya. Terlebih khusus Tuhan saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa Ibu Naomi Tuhan dan anak-Mu Putri yang sedang dirawat di rumah sakit ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah dokter atas segala dokter Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka ini ya Tuhan. Berkati setiap tindakan pengobatan yang dilakukan Tuhan. Berkati juga dokter, suster yang merawat mereka supaya benar-benar Tuhan turut bekerja lewat tangan-tangan mereka ini. Sehingga Bunda Naomi dan Putri Tuhan bisa mengalami mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Berikan kekuatan kepada seluruh keluarga yang merawat mereka. Mungkin saat ini juga mereka juga mengalami kelelahan. Kiranya Tuhan menambahkan tenaga yang baru, tenaga yang ekstra bagi mereka. Sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat ya Tuhan, tetap kuat untuk mendampingi orang tua, anak yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami semua, baik kami sebagai orang tua, dalam setiap usaha, pekerjaan yang dilakukan, pelayanan. Tuhan, Engkau yang memberkati, memberikan kami kedamaian, sukacita, dan kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Untuk kami mampu terus Tuhan berkarya, berinovasi, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Sehingga melalui apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang studi Tuhan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan juga yang menolong anak-anak kami, bagi yang masih daring atau yang sudah tatap muka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua, memberikan kesehatan, kekuatan yang prima. Kami juga sungguh memohon Tuhan supaya pandemi ini bisa berubah menjadi endemi ya Tuhan. Tolong ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami semua, memulihkan setiap keadaan kami, memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Presiden kami Tuhan beserta jajarannya dalam melakukan segala tugas-tugas mereka, khususnya dengan masalah yang ada saat ini, dengan mahalnya minyak goreng, supaya ada Tuhan solusi yang terbaik. Tuhan Kau jamah setiap mafia Tuhan Yesus, supaya mereka juga bertobat ya Tuhan, dan memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat ya Tuhan Yesus. Tolong ya Bapak, kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini dan juga nanti di ibadah siang ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu Bapak Saiful Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati Tuhan, sehingga
Apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pelayanannya, berkati istri dan anak mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi Tuhan sanggup menyempurnakannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu Sefanya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang murid Kristus. Bapak Ibu, kalau kita pahami, kalau kita renung-renungkan, murid itu adalah seorang pembelajar ya. Dia meniru gurunya. Begitu juga dengan kita sebagai murid dan Tuhan itu sebagai guru kita. Tuhan pun ingin kita serupa dengan Dia dalam segala hal. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita mau persiapkan hati pikiran kita. Kita undang Tuhan untuk boleh berkarya lebih, sehingga saat kita pulang nanti ada sesuatu yang kita dapat rema bagi kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di
Bapa yang baik, Allah yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan, penyertaan, pemeliharaan nafas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh ya Tuhan untuk merenungkan kembali, bahkan mewartakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, kiranya hikmat-Mu mengalir atas kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, pakailah kami sebagai alat-Mu dan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, bahkan yang berkomitmen senantiasa sampai akhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu supaya firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini yaitu temanya pengikut Kristus, saudara-saudara. Temanya pengikut Kristus, dan ini adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Kita ini adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipilih dari semula dan sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Nah, maka dari itu untuk membaca nats pembimbing ayat kita buka di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, saudara-saudara. Tadi sudah Pak Danu sampaikan juga dan saya akan mengulang lagi. Cukup satu ayat saja Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa di surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Di sini jadilah pengikut Kristus, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memahami bahwa menjadi Kristen itu, saudara-saudara, berarti harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka dari itu kita harus mengikuti teladannya, apa yang sudah Dia berikan kepada setiap para murid-muridnya, kepada para pengikut-pengikutnya, saudara-saudara. Hidup menurut cara yang sudah Tuhan tetapkan. Hidup yang sudah Tuhan telah sampaikan kepada kita semua. Bagaimana kita menjadi orang-orang, menjadi seorang pengikut Kristus itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bagi kita sebagai orang-orang Kristen, identitas kita memang harus betul-betul dan harus benar-benar mengerti dan memahami, karena identitas kita yang sesungguhnya itu ada dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Di sini kita hidup adalah penugasan sementara untuk melanjutkan kehidupan kita di masa yang akan datang, saudara-saudara. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Maka dari itu kita tidak bisa menyanyiakan hidup kita di bumi ini. Kita adalah sementara hidup kita ini, saudara-saudara. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan. Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna, saudara-saudara. Kita manusia memang masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna. Maka dari itu, belajarlah dari Dia, saudara-saudara. Belajarlah dari Yesus ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ancaman, apapun, saudara-saudara. Belajarlah dari Yesus. Salibnya itu, saudara-saudara, kita fokus kepada salibnya yang telah menyelesaikan sampai akhir, saudara-saudara. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, untuk menjadi pengikut Yesus itu memang tidaklah mudah. Maka dari itu Markus mengatakan, Markus 8 ayat 34, dan kita sudah tahu dan kita sudah dengar dan kita sering baca, saudara-saudara. Sudah mengerti dan sudah memahami mungkin ayat ini berulang-ulang, saudara-saudara, tetapi saya mengingatkan kembali. Markus 8 ayat 34 mengatakan bahwa lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, saudara-saudara. Menyangkal diri di sini berarti mengesampingkan identitas duniawi, saudara-saudara.
Menyangkal diri, mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai anak Allah. Fokus pada identitas sebagai anak Allah atau menjadi sebagai pengikut Kristus. Fokus kepada identitas sebagai pengikut Kristus. Dan memikul salib berarti ini mati terhadap ambisi duniawi. Dan mengarahkan pada keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setelah kita menyangkal diri dan memikul salib lalu mengikut Dia, saudara-saudara. Setiap hari memang kita harus menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikut Kristus, saudara-saudara. Kalau kita hanya sekedar percaya, saudara-saudara, itu tidak perlu komitmen, loh, saudara. Kalau hanya sekedar percaya tidak perlu komitmen. Tetapi untuk menjadi murid, untuk menjadi pengikut itu perlu komitmen, saudara-saudara. Pagi-pagi kita mungkin harus bangun, tetapi kalau kita memang berkomitmen harus itu bangun, saudara-saudara. Ketika kita melakukan sesuatu hal, apa yang sudah kita komitmenkan, kita harus melakukannya, saudara-saudara. Dan itu memang tidak mudah kalau bicara tentang komitmen. Saya pun juga sering gagal dalam komitmen ini, saudara-saudara. Tetapi dalam hal mengiring Yesus, saudara-saudara, apapun. Kalau dalam hal yang lain saya sering gagal dalam hal komitmen. Tetapi kalau dalam hal mengiring Yesus, saya sudah siap dalam hal apapun, saudara-saudara. Bahkan mati pun juga saya sudah siap. Karena memang ini adalah pekerjaan saya di lapangan karena Tuhan telah memanggil saya, saudara-saudara. Bicara tentang keselamatan itu adalah suatu keharusan. Dan tugas untuk misi itu adalah amanat agung itu diberikan kepada setiap para pengikut, saudara-saudara. Itu adalah diberikan kepada setiap para pengikut. Bagaimana dengan komitmen kita sebagai para pengikut-pengikutnya Tuhan, pengikut-pengikutnya Kristus. Tidak mudah memang, saudara-saudara. Kita harus meninggalkan cara dunia kita dan mengarahkan pandangan kita atau fokus kepada panggilan surgawi, saudara-saudara. Memfokuskan diri. Kalau kita hanya memfokuskan diri kepada keinginan-keinginan kita, maka kita tidak akan menemukan tujuan hidup kita di dunia ini, saudara-saudara. Kalau hanya kita fokus kepada keinginan kita, kepada diri kita sendiri, kita tidak akan menemukan yang namanya tujuan hidup, saudara-saudara. Maka dari itu, untuk menjadi pengikut Kristus itu memang kita harus mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Siapa sebenarnya identitas kita ini yang sesungguhnya? Kalau kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara, itu memang tidak mudah. Menjadi pengikut Kristus itu bagaimana kita harus menjadi dampak, membawa dampak di tengah-tengah dunia, di akhir-akhir ini, saudara-saudara. Yang diperlukan adalah berdampak. Ketika kita berdampak, tidak perlu kita untuk memperkenalkan diri sebagai orang atau pengikut Kristus. Ketika kita berdampak ke orang lain akan melihat dari buahnya, saudara-saudara. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan, apa yang kita berikan. Tetapi untuk menjadi Kristus itu, saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus itu, bagaimana kita mengikuti teladannya Kristus, saudara-saudara. Banyak orang-orang, mungkin orang-orang Kristen yang disayang memang adalah banyak orang-orang yang sudah menjadi dewasa dalam segi usia, tetapi berhenti dalam hal rohani, saudara-saudara. Mandek di situ. Telah menjadi tua, tetapi tidak menjadi dewasa. Itu pun juga banyak, saudara-saudara. Tetapi kedewasaan ini pun juga adalah sangat diperlukan. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita dewasa. Di dalam karakteristik yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, mengikuti teladannya, saudara-saudara. Dia yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Kita adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya itu. Tetapi dilayakkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sambil dia berjalan, saudara-saudara, berjalan, ketika kita melihat dengan tertatih-tatih langkahnya, tidak ada satu keluh pun yang keluar, saudara-saudara, dari mulutnya itu. Di jalan terjal berdebunya itu, saudara-saudara, tidak ada satu keluh pun yang keluar dari mulutnya itu. Dia sambil memikul salib, menanggung penderitaannya, saudara-saudara. Dia datang ke dunia ini, saudara-saudara, untuk menggantikan tempat bagi kita, saudara-saudara. Apakah masih kita menyanyiakan hidup kita sebagai identitas pengikut Kristus itu yang seperti apa?
Kita harus menyangkal diri, dan itu memang tidak mudah untuk mengesampingkan hal-hal duniawi itu. Kalau kita hanya mencari hal-hal duniawi, kita tidak akan pernah puas, saudara-saudara. Pasti kita akan mengalami kekurangan, dan terus mencari, tidak pernah puas, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, Tuhan, Engkau sudah cukup bagi kami. Kata cukup ini, saudara-saudara. Tuhan, Engkau sudah cukup bagi kami. Sudah cukup bagiku. Kenyangkan aku dengan firman-Mu. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Barang siapa atau siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Maka dari itu kehidupan sekarang adalah untuk kehidupan selanjutnya. Jika kita hidup dalam terang kekekalan, saudara-saudara, maka nilai-nilai kita secara otomatis akan berubah. Nilai-nilai Kristiani kita, nilai-nilai karakter kita, saudara-saudara. Tidak mudah kita, memang komitmen itu, kita berkomitmen untuk melayani Tuhan tidak mudah. Harus meninggalkan semuanya itu. Bicara tentang penyerahan hak, bagaimana kita rela melayani, menghamba, saudara-saudara. Untuk menyerahkan hak itu memang tidak mudah, karena kita harus meninggalkan sesuatu, asas-asas kita. Apa yang menjadi kenyamanan kita itu harus memang kita tinggalkan untuk mengikut Yesus itu. Yesus tidak menjanjikan kepada para murid-muridnya, mari ikutlah aku, maka kamu akan dikenyangkan dengan hal-hal jasmani. Maka ikutlah aku, jikalau kamu mau mengikut aku, maka kamu akan menjadi orang-orang yang kaya. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Percayalah kepadaku dan ikutlah aku, maka kamu penyakitmu akan aku sembuhkan semuanya itu, dan keluargamu akan aku kenyangkan. Tuhan tidak berkata seperti itu. Ikutlah aku, menyangkal diri dan memikul salib. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang komitmen, seorang Kristen harus setia kepada komitmennya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Seorang pengikut Kristus harus setia untuk menyatakan komitmennya, mengikut jejaknya Kristus, saudara-saudara. Dan yang tidak mudah itu, yang paling berat, saudara-saudara, untuk menjadi pengikut Kristus itu memang harus rela menderita, mengalami aniaya, yang mungkin penderitaan yang kami alami. Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang aku alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, saudara-saudara, yang tersedia. Maka dari itu jangan pernah kita lari dari hadapan Tuhan. Ketika menjadi seorang pengikut Kristus, ketika kita mengalami persoalan hidup, jangan lari daripada Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan, saudara-saudara. Ketika ada ancaman hidup dalam kehidupan kita, jangan pernah lari. Ketika kita lari justru akan menghadapi banyak persoalan lagi, saudara-saudara. Maka dari itu, untuk menjadi pengikut Kristus itu, yang paling berat adalah jadi korban. Ya, memang kita harus berkorban. Untuk menjadi pengikut Kristus itu kita memang harus berkorban, tetapi ketika kita berkorban, maka kita harus siap menjadi korban. Yesus sudah menjadi satu-satunya teladan. Udah meneladani. Dia sudah berkorban, kurang apa sih Yesus itu? Berkorban semuanya, saudara-saudara. Apa yang dibutuhkan oleh para murid-muridnya? Firman-Nya, mujizatnya, kuasanya, semua sudah Dia nyatakan. Kurang apa Yesus itu? Bahkan nyawanya pun juga, saudara-saudara. Salah apa Dia? Nggak ada satu titik pun, nggak ada satu kata pun yang melanggar. Yang dibuatnya salah, tidak ada, saudara-saudara. Bagaimana posisi kita, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus? Identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus, seorang Kristen. Siap nggak ketika kita berkorban dan jadi korban? Jadi kalau kita jadi korban itu, siap jadi korban itu artinya seorang pengikut Kristus itu tidak melawan, saudara-saudara. Tidak melawan, karena kita ini adalah seorang hamba. Diapa-apain memang harus siap, saudara-saudara. Harus mau. Kita ini sebagai keset itu digini-gini harus siap, harus mau. Dan itu memang menyakitkan sekali. Tidak dihargai, saudara-saudara. Wow. Ini menjadi pengikut Kristus itu harus siap berkorban, menjadi dampak, membawa dampak, dan siap harus menjadi korban. Ini yang menjadi korbannya. Mungkin kalau kita membabikan sesuatu itu sangat mudah. Semua orang mungkin bisa untuk kita melakukan atau mengasihi orang atau menolong orang
atau memberi sesuatu yang terbaik kepada orang, saudara-saudara. Itu sangat mudah dan bisa semua orang itu melakukan untuk hal-hal yang baik itu. Tetapi ketika menjadi korban, itulah tidak mudah. Siap nggak dicaci maki, saudara-saudara? Siap nggak dibenci? Siap nggak dijauhi? Saya ini tidak salah, misalkan gitu. Tapi tiba-tiba kok saya tiba-tiba dimasukkan ke dalam penjara, apa masalahnya? Siap nggak di situ, saudara-saudara? Wah, tetapi seorang hamba itu, pengikut Kristus itu tidak melawan. Tidak mempertahankan hak, tidak memperdebatkan, saudara-saudara. Tidak mencari pembenaran. Itu seorang pengikut Kristus yang siap jadi korban. Disalah-salahin pun juga harus siap. Tetapi ingat, saudara-saudara, Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi, punya tujuan rohani di balik semuanya itu. Tuhan mau mengangkat kita lebih lagi, saudara-saudara, akan dipakai dengan Tuhan secara luar biasa, secara dahsyat. Maka dari itu percayalah, Tuhan sedang mempromosikan kita ketika kita menghadapi persoalan hidup sebagai pengikut Kristus, apalagi hari-hari ini. Identitas kita ini memang harus benar-benar siapakah diri kita. Apa yang dunia ingin lihat dari orang-orang Kristen, apa yang dunia ingin tahu dari orang-orang atau seorang pengikut Kristus, yaitu kasih. Apa tindakan kita? Itu enggak mudah, saudara-saudara. Ketika kita melihat seseorang yang mungkin di jalan begitu. Saya sering mengalami teguran, saudara-saudara. Ya, salah satunya dari anak saya yang kecil, Jessica. Ketika di perjalanan ada orang yang meminta-minta atau badut begitu ya, dia selalu memberhentikan. Saya nggak ada niat untuk memberi. Tapi anak saya Jessica, Pak, itu kasihan ya Pak, berhenti dulu. Kasih. Diingatkan melalui anak gitu loh. Saya belajar di situ. Anak sudah tahu berbuat baik. Perlu juga kita menanamkan nilai-nilai Kristus, saudara-saudara, dalam keluarga kita, dalam anak kita. Itulah memang harus berkomitmen. Setiap hari kita harus berdoa. Malah anak saya yang sering mengingatkan, saudara-saudara. Begitu pula juga saudara-saudara, Tuhan tidak tertarik dengan kenyamanan kita, tetapi Tuhan justru menilai yaitu secara detail, saudara-saudara. Nilai karakter Kristus kita ini dalam diri kita ini sebagai pengikut Kristus. Maka dari itu kita belajar di sini, karena itu berdoalah jangan menjadi seorang Kristen yang belum menjadi Kristen, saudara-saudara. Berhentilah menjadi Kristen KTP. Yang hanya identitas saja sebagai orang Kristen, saudara-saudara, tetapi tidak memberikan manfaat, tidak berguna, tidak memberikan dampak bagi sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Kalau hanya sekedar Kristen KTP saja, ya semua juga bisa, saudara-saudara. Apalagi sekarang yang sedang viral gitu ya, hujan diberhentikan gitu ya. Wah, itu ditanyakan loh identitasnya, saudara, coba bayangkan, ya kan? Identitas itu ditanyakan di situ, menarik coba. Identitas, apa agamanya? Saudara-saudara. Nah, kita juga perlu, saudara-saudara, penting apa sih identitas kita yang sesungguhnya itu. Maka dari itu kita harus berdampak. Tinggalkan hal-hal duniawi itu, saudara-saudara. Seorang pengikut Kristus itu tidak lagi mudah tersinggung, saudara-saudara. Seorang pengikut Kristus itu tidak lagi marah-marah. Seorang pengikut Kristus itu tidak lagi membuat sesuatu hal-hal yang membawa orang lain kepada duniawi. Seorang pengikut Kristus itu harus berkorban. Meninggalkan cara yang lama, sikap kita, kehidupan kita, kebiasaan buruk kita ditinggalkan. Dan itu memang tidak mudah. Aku masih ini tuh diperdaya oleh hal ini. Kenapa kita ini sebenarnya seringkali nggak mau meninggalkan itu? Ketika kita tidak mau meninggalkan, maka semakin hari kita akan semakin diperdaya, semakin diperalat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan kita memang punya kelemahan, setiap manusia itu punya kekurangan. Begitu pula seorang pengikut Kristus itu, yang tadi adalah kita memang harus rela, saudara-saudara, berkorban dan menjadi korban. Siap ketika seseorang itu menjauhi kita, kita harus siap, saudara-saudara.
Jangan membantah, saudara-saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus, Allah kita, saudara-saudara, yang telah menjadi korban, Yesus Kristus itu, Dia akan membela kita, yang membenarkan kita. Kalau kita hanya menurut pandangan manusia, itu selalu pasti yang benar juga bisa disalahkan. Benar gak? Itu, saudara-saudara, kalau kita dalam penilaian manusia itu. Maka dari itu kita harus ubah cara pikir kita ini sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita memandang seseorang itu dengan cara pandangnya Tuhan. Nah, itu yang benar. Kalau dengan cara pandangnya Tuhan segala sesuatu kita dapat menerima, saudara-saudara. Orang lain ini sahabat kita, teman kita mempunyai kelemahan, kekurangan, kita bisa menerima. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang banyak kekurangan, saudara-saudara. Kita harus bisa menyadari di situ. Kita nggak bisa, saudara, untuk mencapai atau untuk membuat seseorang itu memaksa, gitu kan, dipaksa oleh kita itu untuk menjadi berubah. Nggak bisa. Emang satria baja hitam berubah, gitu. Kita kan bukan satria baja hitam. Ya, manusia itu ada proses, saudara-saudara, ya, proses untuk menjadi dewasa itu ada seumur hidup. Kita ini sedang belajar dan mau diajar, saudara-saudara. Kalau kita mau belajar dan siap diajar, gitu ya, merendahkan hati, kalau bahasa Yunaninya itu paideon. Orang yang mau selalu belajar, gitu ya. Orang selalu mau belajar, diproses, gitu kan, setia. Ya gitu. Kita ini bukan orang-orang gampangan, saudara-saudara. Bukan notos, bahasa Yunaninya itu notos, orang gampangan, bahkan anak haram. Gitu. Kita ini bukan di situ posisi kita ini, sudah anak-anak Allah, saudara-saudara. Kita ini sudah menjadi anak-anak Allah yang telah ditebus. Menjadi teknon-teknonnya Allah. Dalam bahasa Yunani itu adalah teknon. Teknon itu adalah anak Allah. Tetapi Allah merindukan kita ini supaya kita benar-benar menjadi orang yang diperkenan. Sama seperti ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah huios. Gitu, diperkenan, saudara-saudara. Abah ketawa-ketawa, ya, karena baru kali ini kan dengar ya kata ini kan Abah ya, coba. Tapi saya belajar di sini, saudara-saudara, gitu. Tapi saya jarang diterapkan dari teologi itu, jarang, saudara-saudara, karena akan membuat mumet itu. Tapi yang sederhana saja, ya, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami, yang mudah diterapkan, begitu. Mau nggak menerapkannya? Kalau kita mungkin menanggapi bisa, tapi menerapkannya mau nggak, gitu kan? Mampu nggak, bisa nggak, gitu. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, jadilah pengikut Kristus yang dewasa, saudara-saudara. Murid Kristus yang berdampak. Orang Kristen adalah orang yang sadar akan komitmennya menjadi murid Kristus dan siap berdampak di tengah-tengah dunia. Dan zaman yang semakin berosot ini, saudara-saudara, siap menerima segala konsekuensi, resiko, apapun yang terjadi. Suatu ketika saya ngisi penghiburan, ya, ada orang yang meninggal dengan Bu Jevanya, gitu. Keluarganya orang seberang, saudara-saudara. Anak-anaknya dan cucunya kebanyakan orang seberang. Tapi saya senang, saudara-saudara, kalau ngisi di penghiburan, keluarganya itu masih dari keyakinan yang masih seberang, gitu kan. Saya senang karena disitulah, saudara-saudara, kesempatan di mana kita ini menghadapi di situ kematian dan kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Itu adalah kesempatan terakhir, saudara-saudara. Dan saya sampaikan tentang Yesus Kristus, saudara-saudara. Tetapi responnya baik. Kenapa baik? Ya mungkin karena dia adalah orang tuanya yang meninggal. Gitu. Tetapi kabar baik itu telah sampai kepada mereka. Karena mereka yang asalnya dari ya agama yang sama, tapi mengambil keputusan untuk pindah, begitu. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, mari kita sama-sama belajar untuk terus mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Karena kalau kita menjadi seorang teladan itu tidak mudah. Tetapi untuk memperkatakan hal-hal yang baik itu sangatlah mudah. Tetapi untuk menjadi teladan itu tidaklah mudah, saudara-saudara. Betul nggak? Untuk menjadi teladan itu nggak mudah. Akan kita ini akan dinilai dari seseorang yang terdekat kita.
Apa yang menjadi kelemahan, kekurangan itu bisa menjadi penghakiman, saudara-saudara. Wah, coba bahayanya. Tetapi ketika kita memperkatakan perkataan yang baik itu sangatlah mudah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini. Tetapi untuk menjadi teladan itu tidaklah mudah. Begitu pula di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, saudara-saudara, itu tidak mudah. Saya banyak ditegur, saya bersyukur saudara-saudara punya istri. Dia selalu menyatakan kalau saya salah itu berani, saudara-saudara. Dia punya iman keberanian untuk menegur, untuk mengkritik. Tapi itu membangun. Seringkali sebagai laki-laki itu sulit sadarnya itu. Pengennya menang sendiri. Si Abah pulang malam begitu kan mancing, dikunci sama Bu Nopi. Ya, gitu. Gedor-gedor, ya salah sendiri. Begitu. Benar ya? Makanya jangan mancing terus. Kalau mancing manusia, nah oke, boleh, Abah. Ya, mancing manusia itu keharusan. Kita menjala manusia, saudara-saudara. Amanat agung itu harus, karena itu adalah perintah. Dan itu tanggung jawab setiap para pengikut Kristus, saudara-saudara. Segala konsekuensi, segala resiko kita harus berani untuk diperhadapkan dengan hal seperti itu, saudara-saudara. Jangan pernah takut. Menjadi para pengikut Kristus itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, saudara-saudara. Karena apa? Keuntungannya ketika kita menjadi orang yang cemas, ketika kita menjadi orang yang takut, menjadi orang yang ragu, tidak ada keuntungannya. Itu malah membuat hati kita, kerohanian kita semakin drop, saudara-saudara. Semakin jauh dari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang digerakkan oleh emosi. Hari-hari ini banyak orang yang digerakkan oleh kekhawatiran, digerakkan oleh rasa frustasi, digerakkan oleh rasa marah, saudara-saudara. Maka dari itu semuanya itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang putus asa, saudara-saudara. Apakah itu disebut menjadi seorang pengikut Kristus? Maka dari itu berdampaklah, saudara-saudara. Mari dimulai dari kita sendiri. Ya, kita jangan pernah menuntut seseorang untuk berubah. Semakin kita menuntut seseorang untuk berubah, maka semakin kita akan semakin dituntut untuk berubah terlebih dahulu. Karena ketika kita menuntut seseorang berubah, apa yang akan terjadi kira-kira? Bagi yang sudah berumah tangga menuntut suaminya. Suaminya itu menuntut istrinya, istrinya menuntut suaminya, suaminya menuntut istrinya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kekecewaan, kemarahan, keegoisan, mau menang sendiri. Tidak akan pernah ketemu di situ, saudara-saudara. Hindarilah tuntutan-tuntutan itu. Begitu pula ketika saudara memberikan sesuatu yang terbaik kepada seseorang. Ya tunjukkanlah belas kasihan. Tanpa kita ini mengharapkan dari orang tersebut atau menuntut dari orang tersebut. Karena itu akan berhadapan dengan yang namanya kekecewaan. Di situ juga kasih kita itu diuji, saudara-saudara. Karena hidup kita di bumi ini seluruhnya adalah ujian. Hidup kita di bumi ini adalah seluruhnya ujian. Maka dari itu semakin kita diuji, semakin kita akan dimurnikan. Diibaratkan seperti amplas, menghamplas dengan gergaji atau pisau gitu. Siapa yang mau jadi pisaunya? Ada nggak di sini yang mau jadi pisaunya? Atau saya lebih memilih amplas aja dah? Kalau saya memilih pisaunya, saudara-saudara. Karena kalau amplas lama-kelamaan akan habis. Betul nggak? Amplas itu lama-kelamaan, gosok, ada 10 pisau misalkan, atau gergaji lama-kelamaan akan habis, saudara-saudara. Tetapi kalau yang diamplasnya itu akan semakin hari semakin diamplas, maka semakin tajam, saudara-saudara. Semakin murni sehingga dapat dipergunakan menjadi dampak, menjadi berguna, menjadi manfaat, saudara-saudara. Itulah, saudara-saudara. Siap menjadi amplas atau mau menjadi pisau yang tumpul, yang siap diasah. Ya, pilihlah menjadi orang yang siap diasah, saudara-saudara. Amin. Mau nggak? Kita memilih di situ. Nah, itulah pengikut Kristus itu harus siap. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata, saudara-saudara. Itulah penting. Di jalan terjal berdebu. Tertatih-tatih langkahnya, saudara-saudara, sambil memikul salib. Dia anak Allah. Dia menderita oleh karena dosa kita. Oleh karena kesalahan kita. Maka ada satu pujian. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu,
Anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar kita tidak binasa, saudara-saudara. Maka dari itu jangan sia-siakan hidup kita, identitas kita sebagai pengikut Kristus itu. Harus jelas, saudara-saudara, dampak apa yang sudah kita berikan. Dimulai dari keluarga kita, baru kita bisa keluar, saudara-saudara. Nah, maka dari itu firman Tuhan tidak dapat diperpanjang lagi, saudara-saudara, yang saya sampaikan, tapi Roh Kudus akan bekerja. Ya, karena satu situasi, kondisi, mari kita untuk memanfaatkan, mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini sangatlah singkat. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman berhenti di sini melalui lidah mulut bibir kami. Tetapi ya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, dari rumah-Mu ini ya Tuhan, biarlah firman itu terus dilanjutkan. Sampai kepada satu hal yang membuat dunia menjadi berubah ya Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Agar kami juga ya Tuhan dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah ya Tuhan, dan yang sempurna ya Tuhan. Ajar kami menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Menjadi para pengikut Kristus yang berkomitmen. Menjadi pengikut Kristus yang siap menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau ya Tuhan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana, yang penuh dengan belas kasihan, melihat ya Tuhan jiwa-jiwa di luar sana untuk mewartakan kabar baik ya Tuhan. Kiranya kami menjadi para pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, yang siap apapun itu ya Tuhan, dan kami siap bahkan menjadi korban pun ya Tuhan, agar kami tidak binasa di suatu saat kelak nanti kami dipanggil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan ini. Ini kiranya menjadi sesuatu yang membawa kepada satu kehidupan dan dihidupi oleh firman-Mu. Dan kami tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengekspresikan kasih Allah yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Saiful untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ternyata kekristenan bukan bicara tentang agama ya, tapi tentang hubungan kita dengan pencipta kita. Mengucap syukur karena ada roh kudus di dalam kita yang memampukan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Karena kalau dengan kekuatan sendiri, mana mampu Bapak Ibu ya kita. Sebentar kita akan melihat penampilan dari adik-adik PPA Pelangi Pemulihan. Waktu dipersilahkan.
Terima kasih buat penampilan adik-adik dari PPA Pelangi Pemulihan. Tuhan terus memberkati talenta kalian, boleh jadi berkat. Sebentar kita akan menaikkan korban syukur kita. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Hari ini kami datang, kami membawa korban syukur kami ke dalam-Mu. Kiranya Engkau memberkati korban penyembahan kami Tuhan, korban syukur kami. Bolehlah menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan diedarkan, saya undang majelis untuk menyampaikan warta jemaat. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya terima kasih kita ada di minggu terakhir bulan Maret. Ya jadi kita nggak kerasa ya, bulan tahun 2022 yang dulu kita awal tahun kita sudah rayakan, ternyata ini sudah 3 bulan dari 12 bulan, udah 1/4. Waktu berjalan begitu cepat. Ya, Bapak Ibu, ini sedikit ya, kalau dari statistik Bapak Ibu tahu nggak, jumlah orang Kristen di dunia itu adalah agama yang paling banyak di dunia. Ini ada 2,6 miliar untuk statistik tahun lalu, dari sekitar 7 miliar. Itu artinya cuma ada 1 dari 3 orang kalau kita cari, itu tuh orang Kristen. 1 aja dari 1 dari 3 itu orang Kristen di dunia ini, 1 dari 3. Jadi nggak susah nyari orang Kristen, itu nggak susah yang secara KTP. Tapi kalau kita lihat dampak orang Kristen, orang yang ikut Tuhan zaman-zaman dulu, 1 orang Yusuf bisa ngasih makan 1 Mesir dan 1 Kanaan. 1 Yunus bisa bikin bertobat 1 Niniwe. 1 Paulus bisa ngacak-ngacak 3 benua besar, Afrika Utara, Eropa, sama Asia. Itu 1 orang. Dan 12 murid Yesus bisa bawa kekristenan sampai ada saat ini. Tapi yang jadi pertanyaan, dari 2,6 miliar itu harusnya dampaknya jauh lebih besar. Cuman yang jadi kendala, kita sering dengar, oh mafia minyak itu orang Kristen, oh orang Kristen itu narkoba, oh orang Kristen itu korupsi. Jadi, oh artis ini Kristen tapi dia kelakuan begitu. Ini yang jadi concern, saya pikir tiap-tiap gereja dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita belajar kekristenan itu bukan agama. Christianity is not a religion. Christianity is about relationship with God. Jadi ya kekristenan bukan, kata Abah jangan pakai bahasa Inggris. Kekristenan bukan tentang agama. Kekristenan adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengekspresikan Tuhan lewat hidup kita. Itu sangat simpel ya Bapak Ibu. Kemarin sedikit kesaksian, saya sama majelis kita ada makan di 1 rumah makan. Di situ ada kolam ikan. Di mana namanya ya? Bukan di Ambrosio. Yang satunya Abah ikut juga. Jadi itu ikan tuh banyak. Tapi begitu saya datang dekat situ, di pinggirnya ikan itu datang dengan sendirinya menghampiri saya, mungkin pengen dikasih makan. Jadi bahkan dengan kita diam pun, tanpa sadar alam ini bergerak dan mengikuti, mencari kita. Jadi kita terlalu aktif mungkin, harus A, B, C, D, orang Kristen harus A, B, C, D. Padahal dengan kita diam, melakukan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesunyian, itu juga sudah cukup. Jadilah keluarga yang suami istri harmonis, tetangga sekitar pun sudah cukup kok buat menilai kita. Tuhan gak minta kita bersaksi, Tuhan minta kita jadilah saksi. Jadi dengan diam, menjaga integritas kita dan berdiam pun sudah cukup sebenarnya jadi orang Kristen. Tidak perlu banyak A, B, C, D. Seringkali perkataan dan perbuatan kita tidak sebanding dengan diamnya kita. Dan itu yang seringkali bikin citra Tuhan itu jelek. Ya Bapak Ibu, gini kita belajar, jadilah Kristen-Kristen yang bukan sekedar KTP, tapi yang punya hubungan dengan Tuhan, dari dalam itu keluar. Memancarkan Tuhan. Nah, ini sedikit warta juga tentang masa-masa di akhir ini. Ini khusus buat wanita sebenarnya, berbicara tentang tingkat stres. Jadi ibu-ibu terkasih, sering gak sih tiba-tiba sakit kepala, terus bahu tegang tanpa sebab yang jelas, atau ibu sering menangis tanpa sebab, atau sering tahu-tahu makan berlebihan, atau sama sekali gak mau makan,
Atau ibu juga sering cepat marah atau malas ketemu orang. Nah, ini itu ada jawabannya Ibu. Kenapanya? Ada jawabannya, ada nanti di Komisi Perempuan online via Zoom pada hari Jumat Jumat 8 April jam 10. Temanya bersahabat dengan stres. Tadi itu mungkin tanda-tanda kalau ibu-ibu tuh lagi stres. Jadi nanti gimana caranya bersahabat dengan stres? Dengan pembicara Ibu Yohana Rosalina. Nanti ada password dan meeting ID. Jadi ibu-ibu ini dengan pakarnya langsung. Tapi berbicara tentang stres, sebenarnya bukan cuma ibu-ibu yang stres ya. Apalagi ada harga minyak naik dan sebagainya. Kalau ibu-ibu lihat statistik juga, jemaat statistik, bahwa tingkat stres anak sekolah saat ini itu tuh setara sama tingkat stres orang gila tahun 50-an. Jadi anak kita tuh kuat, karena kalau tingkat stres itu dibawa ke tahun 1950, itu orang udah gila semua. Jadi tingkat stres anak sekarang, bahkan yang paling anak-anak, itu udah stresnya udah tinggi. Orang zaman dulu, 70 tahun yang lalu itu udah gila semua. Kita memang bermasalah dengan mental ya, dengan tingkat stres ini, dan ini tuh tanpa sadar karena COVID dan sebagainya. Bapak-bapak juga stres, besok gue masih digaji enggak, perusahaan gue masih kuat enggak. Anak-anak juga stres dengan daring ini online, itu juga stres. Orang tua juga stres yang udah sepuh-sepuh, ini COVID kok deket-deket terus, tetangga sini-sini. Orang tua stresnya sama kesehatan, ibu-ibu stresnya sama anak dan sama minyak goreng. Bapak-bapak stres sama nyari duit. Orang tua stres sama kesehatan. Pak Pendeta dan sebagainya juga stres sama kondisi jemaat yang ini semua isinya orang stres. Jadi kita belajar gimana kita boleh saya bilang bersahabat juga, kita harusnya stres nggak usah disahabatin ya, itu harusnya dimusuhin. Jangan mau kita stres, tapi ya kita belajar dari pakarnya, ini khusus ibu-ibu, nanti bapaknya mungkin kita bikin program yang lain, tapi ibu-ibu tolong perhatikan ini, nanti tanggal 8 April ada kita akan Zoom ya. Oke. Ini juga kita dalam rangkaian masa Paskah, gereja berusaha untuk berdampak ke sekeliling. Jadi kita akan mengadakan donor darah. Peserta boleh mendaftar, nanti ada form setelah ibadah 1 dan 2 dan penanggung jawab Bapak Ferry atau masing-masing koordinator setiap komisi. Pendaftaran paling lambat minggu ini. Jadi nanti donor darahnya di hari Sabtu 30 April. Jadi Bapak Ibu, ini hari ini terakhir kalau kita mau berdampak buat society. Pada hari ini donor darah terakhir pendaftaran, nanti kita sama-sama berdonornya di 30 April. Dan juga bentuk yang kedua selain donor darah, kita juga mengumpulkan sepatu dan pakaian layak pakai. Itu sudah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu dan paling lambat nanti Minggu 10 April. Tolong sumbangannya sepatu dan pakaian yang layak ya Bapak Ibu. Ini nanti akan diberikan ke pos Pipka dan panti asuhan. Nanti juga mungkin kita juga ada dokumentasi bahwa kemarin kita juga sudah mengecat portal di lingkungan gereja RW 11. Jadi kita juga selama ini mengadakan aksi sosial berupa pengecatan portal. Dan juga memang kita sudah memasuki bulan April yaitu adalah dokumentasinya. Kita ngecat beberapa portal. Ini isinya bapak-bapak semua nih. Kemarin kita berusaha menjadi gereja yang berdampak. Nggak usah jauh-jauh mikirnya, ya yang paling dekat aja. Dan juga bulan April adalah agenda masa raya ibadah Paskah. Itu adalah satu rentetan yang dimulai dari Minggu Palmarum, waktu prosesi Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, di mana orang lempar-lempar daun palma, dan itu namanya Minggu Palmarum pada hari 1 minggu sebelum Paskah. Dan juga ada Kamis Putih, pada hari Kamisnya itu nanti ada pembasuhan kaki. Dan juga setelah hari besoknya Jumatnya namanya Jumat Agung, kita juga ada ibadah. Dan nanti pada puncaknya kita akan merayakan Paskah pada tanggal 17 April. Nanti celengan juga boleh dikumpulkan. Dan juga ada, ya Bapak Ibu juga kalau boleh dilihat, sudah 2 minggu ini ada nama-nama jemaat GKMI Bandung yang terdaftar yang boleh milih calon penatua dan diaken. Nah, nama-nama itu
mungkin Bapak Ibu boleh cek, Ibu punya hak pilih ya untuk memilih calon penatua dan diaken. Nanti sesuai dengan tata dasar dan tata laksana sinode, nama-nama ini nanti juga majelis akan mengajukan nama-nama yang untuk boleh dipilih. Jadi nanti ada pemilihan diadakan tanggal 24 April. Yang jadi boleh pilih siapa-siapa yang kira-kira akan jadi kandidat, Bapak Ibu boleh punya hak suara untuk itu. Ya, dan terakhir selamat ulang tahun kepada Bapak Simon Leonard pada tanggal 28 Maret, Ibu Lim Hung Niang dan Bapak Stefanus Sandrawan dan Bapak Widodo 29 Maret, Saudari Enrika Karin 30 Maret, Bapak Gideon Aris Permana 31 Maret, dan Saudara Alpin, Ibu Lili Haryati, Ibu Endang Supriyati, Ibu Hetra Monika Sinaga pada tanggal 1 April, dan Ibu Teresia Deborah Situmorang 2 April. Ya, kita juga tadi seperti yang sudah didoakan oleh Ibu Stefania, kita juga turut berdoa untuk kesembuhan dari Ibu Naomi dan Saudari Putri. Ya, kita berdoa, doa jemaat juga sangat diperlukan, sangat ya kita percaya Tuhan punya rencana untuk Ibu Naomi dan Saudari Putri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk warta, Bapak Ibu. Tiba saatnya kita di akhir daripada ibadah kita hari ini. Saya undang Pak Saiful ya untuk maju ke depan menutup, atau Pak Danu untuk ibadah kita, dan kita akhiri dengan pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengakhirin ibadah kita di pagi hari ini. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pujian Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kembali belajar menjadi pengikut-pengikutnya Kristus. Tuhan Yesus memberkati.